Halo, selamat datang di channel aku, Mila Nabila 99. Teman-teman, kali ini aku mau tahu kabar mantan kalian ya. Hari ini apa sih? Sabtu 7 November ya. Oke, Sabtu 7 November. Oke, teman-teman silahkan dibayangin. Dibayangin wajah mantan kalian ya. Kemudian dipilih sesuai intuisi kalian nantinya ya. Aku mau tahu kabar mantan kalian. Kabar mantan kalian di hari ini, hari Sabtu 7 November tahun 2020. Bagaimana sih kabar mantan kalian yang wajahnya kalian bayangin tersebut ya. Aku akan ambil 3 tebaran kartu untuk kalian pilih teman-teman ya. Aku akan ambil 3 tebaran kartu untuk kalian pilih untuk mengetahui kabar mantan kalian yang wajahnya kalian bayangin tersebut. Oke. Aku ambil dari bawah ya di sini ya. Jadi mata aku merem di sini, aku nggak melihat. Aku ambil dari bawah. Nah ya. Aku ambil yang bawah di sini. Oke. Aku sengaja ambil yang bawah memang. Yang biasanya aku ambil di atas, nah aku ambil yang bawah di sini. Makanya mata aku harus merem. Oke. Teman-teman, bagaimanapun ini general reading. Oh ya, silahkan dipilih ya sesuai intuisi kalian. Sambil memilih sesuai intuisi, aku kasih tahu ini general reading yang aku tarik energi kolektif ya, dari berbagai hari lahir, berbagai tanggal lahir, berbagai jam lahir, berbagai zodiak, berbagai sio. Nah, perbedaan itu yang menyebabkan tidak bisa resonate hingga 100% ya. Bila kalian ingin energi kalian yang ketarik secara keseluruhan, silahkan sama aku personal reading ya. Caranya langsung WhatsApp admin aku di nomor 0831 0780 5867 ya. Udah ya milihnya. Buat kamu yang pilih nomor 1 aja langsung di sini ya. Dari dulu deh. Lagi keren nih, soalnya mejanya baru ya, jadi luas banget kayak gitu. Ten of Pentacles, the High Priestess, Death. Mantan kamu lagi rumit nih saat ini hubungan asmaranya. Tapi ini vice versa sih ya. Cuman aku penyampaiannya tuh aku sesuaikan dengan judul ya kan. Karena judul di sini adalah menarik energi si mantan, berarti di sini mantan yang sedang rumit pikirannya. Mantan yang merasa sedih ya di hari ini ya. Jadi sedang nggak baik hatinya, pikirannya sedang nggak baik. Kalau kamu berkata rada-rada bingung, stres iya, kayak gitu. Bad mood iya, kayak gitu ya. Pokoknya lagi bad mood lah di hari ini. Jadi oh ya weekend ya hari ini. Jadi walaupun hari ini tuh weekend, tapi dia nggak bahagia, bad mood gitu bawaannya ya. Lagi nggak bergairah gitu. Nggak bergairah di sini, dia merasakan ada hal yang gak sehat lah dari pasangannya. Dia merasakan hubungan ini kurang sehat gitu ya, kurang bikin dia nyaman kayak gitu di sini. Dan aku lebih melihatnya juga pasangannya itu lebih berdiam teman-teman ya. Jadi kalau misalnya mereka lagi marahan, bukan misalnya sih emang lagi marahan di sini ya. Pokoknya ada sesuatu yang cukup rumit gitu ya. Dan kurasa udah terjadi beberapa waktu yang lalu kayak gitu. Cuman rumit itu masih ke bawah sampai sekarang gitu loh. Jadi gini, hubungan mereka tuh secara realnya ya tuh baik-baik aja gitu loh ya, baik-baik aja. Jadi kesedihan itu hanya di hatinya aja. Jadi nggak dia luapkan, nggak dia tampakkan lewat tindakan atau omongan tuh enggak gitu loh ya, nggak kayak gitu, enggak. Jadi baik-baik aja mereka. Jadi cuman di hatinya ya, hati mantanmu itu merasa bad mood banget ya. Kenapa dia bad mood? Karena dia merasakan hubungan ini nggak sehat kayak gitu ya. Seolah ada hal-hal yang
dirahasiakan oleh pasangannya tersebut ya, pasangan saat ini. Tapi ini vice versa ya, terkadang justru mantan kalian yang bikin masalah, mantan kalian yang merahasiakan sesuatu dari pasangannya bisa ya. Cuman ini aku penyampaiannya aja ya teman-teman, penyampaiannya aja aku sesuaikan dengan judul, karena judul di sini si aku narik mantan kamu gitu loh. Jadi mantan kamu yang bad mood. Nah, tapi kan ternyata bisa aja terbalik ya, karena bagaimanapun ini general reading ya. Dan ini bisa terbalik ya, vice versa ya. Makanya kalau kamu ingin gak terbalik energinya, silahkan sama aku personal reading aja ya. Dan itu pun di sini general gitu loh ya. Jadi kayak gitu. Mantan kamu tuh sebenarnya apa ya? Ingin segera menikah ya. Ingin ada hubungan jangka panjang sebenarnya ya. Dia nggak harus sama pasangannya saat ini gitu, pokoknya dia tuh pengen segera menikah gitu loh, entah dengan siapapun kayak gitu. Cuman karena saat ini lagi bersama pasangannya, lagi punya pasangan gitu ya, jadi dia ya udahlah, kalau bisa gitu ya, nggak usah yang gagal-gagal lagi, kamu terakhir gitu, kamu jadi pasangan aku selamanya gitu loh di sini ya. Bukan berarti ini orang nggak bukan berarti menutup hati gitu ya, dan memaksa pasangannya tersebut, kamu harus mau nikah sama aku gitu, enggak kayak gitu. Cuman ini orang sudah capek gitu teman-teman, karena sebelumnya tuh dia juga mengalami kegagalan ya dalam hal asmara, jadi dia udah merasa capek, jadi dia pengen menikah gitu loh. Nah, kebetulan aku kan udah sama kamu saat ini, jadi aku harap kamu terakhir gitu loh, kayak gitu. Jadi bukan berarti terus memaksa gitu, enggak ya, karena dia capek gitu. Jadi berharap pasangan saat ini tuh udah menjadi pacar terakhirnya, dan itu adalah jodohnya gitu ya. Nah, tapi faktanya gitu ya, pasangannya tuh banyak berdiam teman-teman, seolah merahasiakan sesuatu gitu loh ya, nggak banyak omong, dan ini nggak jelas gitu ya, penuh tanda tanya di mantan kalian. Jadi dia nih maunya apa sih sebenarnya? Dia tuh kurang ngomong ya sama aku, kurang komunikasi sama aku, kurang transparan sama aku gitu loh ya. Padahal dalam sebuah hubungan itu akan lancar, hubungan itu akan baik-baik aja apabila komunikasi itu lancar. Nah, sedangkan mantan kalian itu merasa nggak nyaman hubungan ini karena dia banyak diemnya gitu ya. Jadi bikin mantan kamu tuh nggak ngerti apa yang dia mau, apakah dia udah bosen sama aku gitu loh. Jadi penuh tanda tanya kayak gitu di sini ya. Sebentar ya, itu kok bel rumah aku kok bunyi terus, jadi tunggu dulu deh, aku pause dulu ya. Mohon maaf teman-teman, aku tadi habis keluar ke pintu gerbang karena bel rumah ya. Nah itu loh, bunyi terus gitu loh ya. Kenapa kataku? Kayak mungkin ada yang error kali ya. Mohon maaf ya kalau cukup mengganggu konten dengan suara bel rumah aku. Ya, ini ada kartu pertentangan di sini. Jadi nggak bahagia ya, coba lihat. Ini ada gambarnya orang ya. Ada 5 orang yang sedang bertarung ya di sini. Jadi kurasa ini sebelumnya sering konflik juga gitu ya. Sering banyak perbedaan pendapat juga. Aku kesana melihatnya. Kemudian nggak bisa gitu loh ya, satu sama lain, terutama pasangannya di sini nggak bisa, kurang komunikasi gitu loh. Jadi gimana mau selesai permasalahan ini kalau dia tuh nggak mau komunikasi, seringkali mendiamkan, bahkan kayak gitu ya, seringkali mendiamkan mantan kalian gitu. Jadi kan nggak selesai permasalahannya. Ini bikin mantan kamu tuh bertanya-tanya apa sih yang dia mau gitu loh. Nah ya. Oh, sebentar. Oh, ini LDR nih hubungannya di sini ya. Mantan kamu yang pilih nomor 1 ini sama pasangannya tuh LDR di sini, teman-teman.
Sebentar ya, aku buka dulu kartu-kartu yang lain. Ini ada kartu date juga, ini date. Oh, orang di masa lalu. Sebentar. Kenapa ini? Oke. The Star. Oke. Jadi aku sih melihatnya ini ada yang memang ini, tapi ini belum ada fakta sih ya, belum ada fakta, jadi hanya di pikirannya kayak gitu. Jadi gini ya, mantan kalian itu ya merasakan ya bahwa pasangannya itu, wah jangan-jangan dia masih belum bisa move on nih sama orang di masa lalunya gitu loh ya. Tapi kan nggak mungkin juga kan, orang di masa lalu tersebut kan udah berumah tangga katanya kayak gitu di sini ya. Jadi gini loh ya, jangan-jangan mantan aku masih pengen balik nih sama orang di masa lalu. Tapi setahu aku ya, orang di masa lalu itu kan udah berumah tangga. Masa sih pasangan aku tuh ngebetnya sama orang yang sudah berumah tangga masih aja gitu. Toh sudah ada aku gitu ya. Nah, apakah ini yang bikin dia itu merasa nggak nyaman ya, berkomitmen sama aku, dan entahlah ya, jangan-jangan dia tuh balikan. Nah, itu sampai ada pikiran kayak gitu di sini. Jadi gini loh ya, hubungan ya, kabar mantan kalian dalam hal asmara itu baik-baik aja, dan pasangannya di hari ini tuh baik-baik aja. Tapi sebelumnya ini udah lama kejadian ya, mereka tuh sering bertengkar di sini. Nah, itu mengira maksudnya mantan kamu ya, dia mengira pasangannya saat ini itu ada hubungan dengan orang di masa lalu gitu ya. Tapi di pikiran mantan kalian tuh nggak mungkin ya, masa sih dia masih berhubungan sama mantannya lo udah menikah gitu di sini. Kenapa sih kamu kayak gitu sama aku ya, padahal aku tuh berharap kamu itu menjadi yang terakhir bagi aku ini siap mencari istri atau mencari suami gitu ya. Aku capek karena aku selama ini ya, setiap aku pacaran aku selalu mengalami kegagalan ya. Aku pengen segera menikah ya. Nah, kamu tuh ya udah saat ini yang menjadi pasangan aku itu kamu. Jadi aku harap ya kamu itu nggak bikin masalah, kata dia ya, kata mantan kamu. Aku nggak berharap, aku harap kamu itu nggak bikin masalah lah. Jadi apa-apa yang menjadi unek-unek di hati kamu, apa-apa yang ada di pikiran kamu, tolong dong ngomong, kamu jangan banyak diem gitu loh di sini. Ini merasa nggak paham gitu, yang dimau pasangannya tuh merasa nggak paham di sini, ya. Ini mencurigakan, hanya mencurigakan. Tapi kalau misalnya pastinya, apakah ini perselingkuhan, aku nggak melihat ke sana ya. Jadi kayak gitu, ini di pikiran mantan kamu aja. Jadi kenapa sih dia itu kok sering sering diam gitu loh ya. Contoh misalnya sering diam tuh kayak gini, misalnya di WhatsApp gitu ya, di chatting gitu ya. Kan ini kan yang aku bilang kan LDR kan, ya kan LDR di sini kan, di chatting misalnya. Kalau enggak mantan kamu yang tanya kabar duluan, dia nggak mau tanya kabar duluan, jadi banyak diemnya gitu loh. Jadi ibaratnya mantan kamu yang banyak berjuang gitu di sini, gitu teman-teman. Nah, itu bikin tanda tanya kan di pikiran mantan kalian, kenapa sih kamu tiap di WA kok lama banget balesnya, contohnya kayak gitu. Nah, itu kan bikin pertengkaran kan. Nah, maksudnya aku kayak gitu, ini udah terjadi udah lama kayak gitu. Nah, ini penuh tanda tanya di pikiran mantan kalian kayak gitu. Cuman ini realnya ya, realnya itu di hari ini baik-baik aja. Jadi hanya di pikiran mantan kamu aja, ibaratnya kayak konflik batin lah kayak gitu ya. Pikirannya konflik sendiri gitu loh, hatinya konflik sendiri, yang akibat pasangannya yang banyak diam di sini. Bahkan kalau ada masalah misalnya mereka tuh tengkar gitu ya, ini nggak mau minta maaf duluan, kayak nggak mau yang gimana mendiamkan gitu loh. Jadi kalau bukan mantan kamu yang minta maaf duluan, ini orang nggak mau ngomong gitu. Jadi seolah mantan kamu, apakah dia sudah mengakhiri hubungan ini ya gitu loh,
Apakah dia tuh udah bosen ya sama aku sehingga dia tuh ada hubungan yang lain, makanya dia ini nggak ada maaf sama aku, pokoknya dia nggak ada kabar sama sekali gitu loh teman-teman. Jadi lebih banyak diem di sini gitu loh. Jadi kurasa intinya di sini mantan kamu yang berjuang, yang lebih berjuang dalam hubungan ini kayak gitu ya. Aku tidak mau melihat sejauh mana apakah pasangannya itu berselingkuh. Aku nggak mau lihat sejauh itu. Kalau kamu pengen sejauh itu, ini kan sudah di luar ya, sudah di luar judul gitu. Jadi kalau kamu memang pengen tahu sejauh itu, Kak, aku pengen tahu mantan aku itu pasangan saat ini tuh berselingkuh atau enggak, aku pengen tahu, Kak. Nah, kamu sama aku silakan personal reading ya. Karena di sini aku hanya mau tahu kabar aja ya. Intinya di sini kabar mantan kalian itu sering konflik gitu loh ya. Sering konflik tadinya karena nggak banyak bicara, kurang komunikasi, itu yang membuat. Jadi akar permasalahan itu karena kurangnya komunikasi di sini ya, komunikasi yang nggak lancar kayak gitu di sini. Dan itu yang nggak lancar itu pasangannya ya, bukan mantan kalian di sini. Justru mantan kalian yang berjuang, apa-apa mesti dia yang banyak komunikasi duluan gitu loh, gitu. Justru mantan kamu yang memulai komunikasi duluan gitu di sini. Dan kalau ada masalah, justru mantan kamu nih yang mau mengajak menyelesaikan masalah tersebut gitu loh. Yang mau ngajak baikan tuh mantan kamu di sini gitu ya. Oke, itulah kabar mantan kalian di hari ini. Jadi konflik batin lah kayak gitu ya. Tapi realnya baik-baik aja, oke? Oke, kurasa sudah cukup. Buat kamu yang pilih nomor 1, bila ingin personal reading ya, silakan langsung WhatsApp admin aku di nomor 0831 0780 5867. Di sini kamu dealing dengan Scorpio, Pisces, Capricorn, Virgo, Taurus ya. Selanjutnya buat kalian yang pilih nomor 2 di sini, Temperance, Ten of Wands, wow, Four of Pentacle. Wah, ini juga lagi konflik nih di sini. Ini kalau apa ya, ibaratnya tuh kayak bom waktu teman-teman. Jadi ini lebih banyak diem gitu, banyak mengalah maksudnya aku ya. Lebih tepatnya mengalah sih, bukan diem kayak gitu ya. Diem bisa sih, diem mengalah gitu ya. Pokoknya kalau lagi konflik, lagi masalah, ini mengalah jatuhnya mantan kamu ya. Tapi ini vice versa ya. Bagaimanapun ini bisa terbalik energinya, karena di sini kamu bukan sedang personal reading ya, kamu di sini sedang nonton YouTube ya. Jadi kalau versi YouTube bisa terbalik energinya, dan energi itu nggak bisa 90% ya kan, nggak bisa besar energinya, kecil energinya gitu. Karena di sini aku judulnya menarik energi mantan ya, jadi aku sesuaikan judul ya. Di sini mantan kamu yang ibaratnya kayak berusaha sabar gitu ya, yang mengalah mati-matian, sabar mati-matian gitu loh di sini. Tapi ini vice versa sih, sekali lagi ya. Yang aku bilang tadi ya, karena ini ada kartu Ten of Wands, ini rentan putus di sini mah. Ya, rentan putus di sini karena yang namanya orang menyimpan suatu masalah, menyimpan rasa sakit hati di hatinya ya, menyimpan kesedihan di hatinya, itu kan bisa terjadi bom waktu teman-teman. Nah gitu loh. Jadi kalau dia udah nggak kuat, bisa putus di sini. Itu yang maksud aku, ini rentan putus gitu loh, karena bom waktu ya, kayak gitu. Tapi karena di sini ada kartu Temperance ya, kok aku lebih tepatnya masalah ini ya, itu justru yang menciptakan masalah adalah mantan kalian. Jadi bukan pasangannya di sini ya. Bagaimanapun ini vice versa ya, bisa terbalik energinya. Cuman aku sesuaikan dengan judul aja ya. Dari tebaran di sini ya, kalau aku sesuaikan judul, ini mantan kamu yang menciptakan masalah gitu loh. Ini kan ada gambarnya orang beban ya, dia beban pikiran seperti itu ya, hatinya beban kayak gitu. Tapi beban ini dia yang menciptakan gitu loh ya, dia yang menciptakan di sini. Tapi kalau kamu berbicara hari ini sih baik-baik aja ya. Jadi hubungan mantan kamu dan pasangannya tuh baik-baik aja. Cuman maksudnya baik-baik aja tuh nggak putus mereka ya. Di hari ini tuh nggak konflik atau yang gimana, enggak ya. Apakah bertengkar? Enggak ada pertengkaran di sini ya. Baik-baik aja, bahkan adem ayem lah ya. Itu kelihatannya adem ayem ya. Tapi pikirannya ya, hatinya itu ada beban ya.
di pikiran mantan kalian ya, di hati mantan kalian ada sesuatu yang bikin nyesek gitu loh di hatinya ya. Ten of Wands di sini gitu loh ya. Aku melihatnya sih ini sering konflik sama pasangannya kayak gitu ya. Itu yang menurut aku tadi ini rentan putus gitu ya dengan pasangannya ya, sering konflik di sini. Tapi konflik tersebut justru mantan kalian yang lebih banyak diem gitu daripada banyak ngomong gitu loh, nggak bawel gitu loh di sini ya. Gimana nggak bawel, orang dia yang bersalah. Contoh misalnya orang kalau berselingkuh ya, biasanya yang berselingkuh itu yang sok baik gitu loh. Yang berselingkuh itu biasanya nggak bawel, justru yang bawel itu yang diselingkuhi. Nah justru yang menjadi pengontrol itu yang diselingkuhi. Nah sama dengan seperti ini ya. Makanya aku bilang memang di sini mantan kalian tuh banyak diamnya ya. Kenapa kok diam? Karena dia yang posisi salah, karena dia sadar kalau dia bersalah gitu loh. Emang dia yang menciptakan permasalahan, dan dia sadar ya konfliknya mantan kalian dengan pasangannya saat ini karena kesalahan dia sadar hal itu. Makanya di sini dia banyak diam. Nah karena di sini banyak diam sehingga hubungan mereka tuh baik-baik aja ya, cuman di hatinya aja di sini yang beban ya. Karena ini ada kartu Four of Pentacles ya, aku rasa di sini ada yang sudah berumah tangga di sini ya. Jadi ada cinta terlarang seperti itu. Karena di sini adalah mantan kalian ya yang melakukan perselingkuhan. Kurasa di sini mantan kalian ini berselingkuh dengan seseorang yang sudah berumah tangga ya, dan pasangannya sendiri. Kalau misalnya mantan kalian di sini masih pacaran posisinya, jadi pasangannya tuh di sini belum menikah gitu ya. Kemudian dia berselingkuh ya, berselingkuh dengan orang yang sudah berumah tangga kayak gitu ya. Atau bisa jadi di sini udah sama-sama berumah tangga sih ya. Kalau semisal mantan kalian ini posisinya udah berumah tangga, jadi dia berselingkuh dengan orang yang juga udah berumah tangga gitu loh di sini. Gitu. Dan ini bikin sering konflik ya. Akibat perselingkuhan tersebut sering bikin konflik. Kenapa? Ini ada yang posesif di sini. Mantannya tuh pasangannya ya, pasangan mantanmu tuh posesif banget di sini ya. Dan ini mantanmu juga demikian. Mantanmu ini egois teman-teman. Dia ini posesif juga kepada mantannya, kepada pasangannya saat ini. Tapi lebih tepatnya sih mantan kamu sih yang posesif di sini ya. Gini loh ya, mantan kamu itu posesif sama pasangannya, tapi dia sendiri egois. Nah, dia sendiri melakukan perselingkuhan gitu loh di sini ya. Nah ya, ini ada kartu suami ya. Makanya aku bilang tadi ya, ini ada perselingkuhan dengan orang yang sudah berumah tangga. Ini loh, ada suami ya. Oh, ini istrinya, Queen of Swords ya. Dan mantan kamu termasuk orang yang egois, keras kepala juga di sini ya. Knight of Wands di sini. Sebentar. Page of Wands, bahkan ada yang punya anak di sini. Mantan kamu tuh pengontrol loh sebenarnya sama pasangannya. Tapi dia sendiri nggak mau dikontrol, dia sendiri berselingkuh gitu loh. Kan repot ya kan orang kayak begini kan. Dan ini bikin pasangannya itu ragu sama dia ya. Jadi pasangannya tuh ragu di sini karena ini ada kartu Wands ya. Aku rasa ini pasangannya tuh ngerti ya kalau mantan kamu tuh berselingkuh di sini. Makanya mereka sering konflik di sini akibat perselingkuhan. Dan ini pasangannya tuh sering ingat lah ya, ada rasa sakit hati sampai sekarang ya. Karena seperti yang sudah gitu ya, nggak mau berubah gitu ya. Ternyata masih aja hubungan sama orang yang sudah berumah tangga tersebut gitu loh di sini. Jadi intinya kayak gini loh ya, di hari ini
Ini ada yang sudah punya anak di sini ya, mantannya. Bisa mantan kalian yang punya anak, bisa ini dua-duanya ya. Mantan kamu punya anak, kemudian dia juga berselingkuh dengan orang sudah berumah tangga dan punya anak. Ini kalau mantan kamu udah berumah tangga, karena pecah di sini ya. Ada yang pacaran. Kalau semisal ini pacaran, berarti mantan kamu itu berhubungan atau selingkuh dengan orang sudah berumah tangga dan punya anak gitu loh di sini. Ya. Jadi gini loh ya. Di hari ini tuh ada sesuatu yang bikin beban di hatinya ya, dan kurasa sudah terjadi sebelumnya, entah semalam, entah kemarin, pokoknya sedikit konflik lah ya di sini, ada sedikit cekcok di sini, karena mantannya itu di sini pengontrol ya, tapi dia juga pengontrol, ini sama-sama pengontrol di sini ya, tapi di sini mantan kamu yang egois gitu loh ya. Mantan kamu itu nggak ingin ya pasangannya itu sampai berselingkuh tuh, nggak mau dia. Nah tapi dia sendiri di belakang pasangannya tuh ya, sekali lagi mantan kamu, maksudnya mantan kamu di belakang pasangannya tuh dia berselingkuh dan ketahuan gitu loh. Ini ketahuan karena ada ketahuan ya. Nah ini bikin pasangannya tuh ragu kepada mantan kalian kayak gitu. Nah karena di sini udah ketahuan ya, ada perselingkuhan ya, cium-cium, apa ya, udah kecium ya hawa-hawa perselingkuhan, dan ini sudah terjadi konfliknya, dan di hari itu beban ya, beban sekali di pikiran pasangan kalian. Beban gimana ya gitu, aku tuh sebenarnya sayang loh sama pasangan aku gitu. Ya aku kan sekedar ini aja sih ya, buat hiburan aja sih aku berselingkuh kayak gitu. Aku tuh sayang sebenarnya sama pasangan aku takut ya pasangan aku tuh berubah karena dia udah tahu aku berselingkuh gitu ya. Ini hanya di hatinya loh ya. Jadi nggak ada pertengkaran di hari ini. Jadi hanya di kepala dia aja, hanya di hatinya aja gitu. Karena ini ada kartu sword ya, sword. Ada ketakutan ya di hatinya, mantannya itu pasangannya tuh berubah sama mantan kalian karena dia sadar dia itu sudah menyakiti pasangannya gitu loh. Padahal sebenarnya kalau ngomongin cinta, mantan kamu itu lebih memilih pasangannya ya dibanding orang yang berumah tangga itu gitu loh. Cuman karena di sini udah kecium ya perselingkuhan itu, udah fakta, udah nyata. Ini udah ketahuan teman-teman. Nah, ini yang bikin pikirannya tuh ini bingung ya, stres ya. Hatinya tuh nyesek, aduh gimana nih ya gitu. Cuman di sini dia berusaha untuk baik-baik aja gitu loh ya. Jadi kalau semisal kamu lihat mantan kamu tuh seolah baik-baik aja, tuh bohong ya, itu bohong. Memang dia nggak mau menampakkan di hari ini ya. Jadi dia pengennya tuh tampak nggak ada konflik ya, nggak ada masalah dengan pasangannya. Padahal sebenarnya tuh hatinya, pikirannya tuh risau ya. Ada ketakutan pasangannya tuh berubah sama dia karena dia udah berbuat kesalahan gitu loh. Itu sih ya. Intinya baik-baik aja di hari ini, hanya di hatinya dan kepalanya aja yang sedih gitu karena dia merasa bersalah, merasa sudah menyakiti pasangannya gitu ya. Kenapa dia sedih? Karena dia sayang sama pasangannya kayak gitu loh. Jadi gitu teman-teman ya, kabar mantan kalian di hari ini buat kamu yang pilih nomor 2. Buat kamu yang ingin bener-bener energi mantan kamu yang ketarik ya, silahkan sama aku personal reading ya. Caranya langsung WhatsApp admin aku di nomor 0831 0780 5867 ya. Di sini kamu di-link dengan Cancer, Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Virgo, Taurus ya. Sebentar Temperance, sorry ya, Sagittarius ya. Kamu di-link dengan Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Virgo, Taurus. Ini Sagittarius kuat sekali energinya. Selanjutnya buat kamu yang pilih nomor 3, bagaimana sih kabar mantan kalian di hari ini? Ini ada kartu Wheel of Fortune, ini ada kartu Five of Wands, Knight of Swords. Oh, kalau ini mah barulah ini konflik di hari ini ya. Kalau 1-2 itu baik-baik aja ya. Tapi sebelumnya ya pernah konflik gitu loh, entah kemarinnya, lusanya. Nah, kalau nomor 3 ini hari ini konfliknya gitu ya. Kalau ini mah memang hari ini ya konfliknya. Beda dengan 1 dan 2.
mereka faktanya atau realnya di hari ini tuh baik-baik aja mereka. Jadi hanya kayak konflik batin, kemarahan di batin gitu loh ya. Tapi kalau nomor 3 di sini, ini hari ini konfliknya gitu loh ya. Jadi hari ini tuh banyak sekali perbedaan pendapat. Pokoknya hubungan mereka macet saat ini, pertengkaran di hari ini ya. Percekcokan juga di hari ini, dan hari ini pun nggak ada penyelesaian di sini ya. Kurasa nggak ada penyelesaian masalah di hari ini. Jadi aku narik pagi energinya sampai malam pun masih kondisinya marahan gitu loh di sini. Ya, masih kondisi marahan. Karena ini ada kartu won ya, kurasa ini fakta juga kalau ini terjadi perselingkuhan gitu. Ya, tadinya sih memang hanya di pikirannya, kan ada kartu short ya. Hanya di pikirannya, kemudian ini ada fakta gitu ya, bahwa pasangannya tuh selingkuh di sini ya. Ini vice versa sih ya, bisa terjadi mantan kalian yang melakukan perselingkuhan, bisa pasangannya ya yang melakukan perselingkuhan. Tapi aku lebih pada kayak mantan kalian deh ya, mantan kamu yang melakukan perselingkuhan kayak gitu. Karena ini ada kartu Wheel of Fortune, kurasa orang ketiga atau selingkuhannya itu orang yang berduit teman-teman ya, orang yang berduit di sini. Gimana ya? Karena di sini ada kartu Five of Wands, kurasa selingkuhannya tersebut orang di masa lalu kayak gitu, yang kembali dia datang ya, dia datang ketika mantan kalian tersebut sudah punya pasangan gitu loh ya. Kalau kamu nggak merasa, berarti bukan kamu, mantan yang lain. Berarti kan yang namanya mantan kan pasti lebih dari satu kan, nggak mungkin lah hidup tuh hanya pacaran sekali kan, nggak mungkin gitu ya. Dan ini aku lebih kepada orang di masa lalu yang menjadi mantan ya, yang udah jadi mantan kemudian ini kembali lagi masuk di kehidupan mantan kamu lagi, dan mereka terjadi komitmen kayak gitu. Nah ya, sebentar. Dan mantannya tersebut ya, yang udah balikan sama mantan kamu itu, dia orang berduit di sini, bahkan lebih berduit dibanding mantan kamu gitu loh. Ya, lebih berduit dibanding mantan kamu di sini. Apalagi ya? Dan di hari ini konflik banget di sini. Konflik hari ini, dan ini nggak ada penyelesaian ya. Aku narik pagi sampai malam pun ini belum ada penyelesaian. Jadi masalahnya pertarungan, percekcokan tuh belum reda sampai malam ya. Jadi ibaratnya keduanya tuh masih saling panas kayak gitu ya. Oh iya. Tapi ini vice versa ya, bisa mantan kamu yang diselingkuhin. Setelah aku buka kartu ini, ternyata mantan kamu yang diselingkuhin gitu loh ya. Jadi bukan mantan kamu yang selingkuh, mantan kamu justru yang diselingkuhin ya. Coba lihat, ini ada seseorang yang ketusuk 10 pedang ya. Yang namanya ketusuk 10 pedang kan sakit sekali teman-teman ya, sakit hati di sini ya. Sedih sekali, sakit sekali hatinya, dan trauma sekali di sini mantan kamu ya. Pedih sekali ya. Aku buka lagi kartunya di sini. Oh, ada yang sudah berumah tangga di sini ternyata. Bisa mantan kamu yang berumah tangga, bisa selingkuhnya yang berumah tangga ya. Kok selingkuhannya sih? Selingkuhan pasangannya gitu. Kan di sini mantan kamu yang diselingkuhin ceritanya. Bagaimanapun sih vice versa sih. Ya, vice versa. Cuman aku di sini ketariknya tuh ke mantan kamu yang ternyata diselingkuhin gitu loh. Nah ya, ini hubungannya di hari ini macet. Kurasa sampai malam pun di hari ini belum selesai masalahnya, belum selesai konfliknya. Jadi konflik banget di hari ini ya, berbeda argumentasi ya, berbeda pendapat kayak gitu. Iya, ada hubungan cinta terlarang ya, memang ada yang udah berumah tangga sih di sini. Oh iya, dengan orang kaya ya, ada kartu The Sun di sini. Sebentar. Four of Pentacles.
Oke. Oke, sebentar. Mantan kamu sayang loh sama pasangannya. Mantan kamu sayang sama pasangannya di sini, walaupun dia disakiti dia sayang. Oke. Ten of Wands. The King of Cups, the Hangman, Eight of Swords, Four of Wands, Nine of Pentacles, King of Swords, the Sun, Four of Pentacles, Ten of Wands. Jadi gini ya, mantan kamu tuh diselingkuhin ya, jadi dia korban perselingkuhan di sini. Padahal mantan kamu di sini begitu mencintai pasangannya ya, tapi ternyata cinta bertepuk sebelah tangan ya. Ternyata pasangannya tuh berselingkuh di sini, atau bisa jadi di sini ternyata pasangannya tuh udah berumah tangga ya. Aku lebih tepatnya sih berumah tangga ternyata ya. Aku kesana melihatnya. Coba aku lihat lagi ya. Kok ini sih, sebentar ya. Oh, enggak berumah tangga. Jadi gini teman-teman, bukan gitu ya, di pikirannya aja. Jadi di sini di pikiran ya, di pikiran mantan kalian itu pasangannya tuh nggak jujur ya. Jadi masih tanda tanya kayak gitu. Kurasa ini belum lama jadian ya, ini masih perlu mengenal pasangannya tuh lebih banyak kayak itu, lebih dalam gitu. Jadi di sini di pikiran mantan kamu itu pasangannya tuh udah berumah tangga. Jadi loh, kamu jujur dong sama aku, pasti kamu udah punya istri ya, pasti kamu udah punya suami ya gitu ya. Sedangkan pasangannya tuh mengelak, aku tuh belum menikah bla bla bla. Nah itu yang bikin tengkar di sini. Nah gitu ya. Dan tapi sih kurasa di sini berpotensi sih akan ada penyelesaian ya. Jadi walaupun sehari ini nggak ada penyelesaian, bisa jadi keesokannya akan ada kejelasan ya. Maksudnya hubungan mereka akan membaik gitu loh di hari Minggunya. Kan sekarang hari Sabtu toh, ya kan? Aku narik spesifik hari ini aja ya. Karena ini ada kartu The Sun, kurasa besok hari Minggunya kembali membaik. Jadi akan ada penyelesaian suatu masalah gitu loh. Ya. Jadi di sini ada konflik ya, yang mana konflik itu terjadi karena mereka masih belum lama kenal di sini. Ya. Kalau semisal kamu, Kak, yang setahu aku ya, mantan aku itu berhubungan sama aku tahu, Kak, itu udah lama, Kak. Kenapa Kakak bilang baru kenal? Mungkin pacaran lagi, bisa jadi kayak gitu. Yang pasti di sini masih baru kenal di sini. Kenapa? Karena ini belum banyak tahu ya, bahkan pasanganmu di sini, mantanmu di sini belum yakin bener gitu ya. Dia itu seseorang yang jomblo, bahkan orang yang belum menikah gitu loh. Nggak yakin apakah dia punya istri ya, apakah dia punya suami ya gitu, masih kayak gitu di sini gitu loh. Jadi di hari ini tuh pertengkarannya tuh kayak gitu ya, merasa pasangannya itu sudah berumah tangga ya, berpikir demikian. Dan itu yang bikin konflik di hari ini ya. Aku tidak mau melihat sejauh mana apakah ini benar-benar udah berumah tangga. Aku gak melihat ke sana. Aku hanya mau tahu kabar mantan kamu gitu kan. Yang pasti di hari ini lagi konflik ya. Dan yang pasti mantan kamu tuh sebenarnya sayang banget ya sama pasangannya. Saat ini tuh sayang banget gitu ya. Konflik itu terjadi karena merasa ketakutan ya, saking sayangnya mantan kamu kepada pasangannya, dia ketakutan berlebih gitu ya. Pasangannya itu udah berumah tangga, udah beristri, udah bersuami gitu loh. Apalah daya, aku udah terlanjur sayang dia, terus dia tuh punya istri, ternyata wah gimana dong nasib gue gitu loh ya. Dan mantan kamu itu juga berasumsi ya, pasangannya tersebut, kalau semisal ya gini loh ya, pasti ya aku nggak yakin banget deh dia itu belum menikah.
Jangan-jangan ya dia itu udah berumah tangga deh. Aku melihatnya pasangan aku ini pekerjaannya kurang baik gitu ya, tapi kenapa dia hidupnya happy ya gitu loh, kenapa dia kok bahagia ya, kenapa dia kok bisa beli ini beli itu, terus dia kalau pakai pakai baju tuh, contoh aja nih ya, dia tuh suka pakai baju-baju bermerek gitu ya, sepatunya bermerek misalnya kayak gitu ya, tasnya bermerek gitu loh ya, pokoknya barang-barang branded gitu. Tapi aku melihat pasangan aku tuh kayak gitu-gitu aja pekerjaannya, makanya aku nggak yakin dia tuh nggak punya pasangan. Jangan-jangan dia tuh istrinya orang kaya lagi gitu loh, jangan-jangan dia tuh suaminya orang kaya lagi, nah gitu loh. Pokoknya ada pendugaan demikian di sini gitu teman-teman. Nah itu yang bikin konflik di sini ya. Sedangkan pasangannya itu bersikeras ya, bersikeras apa, kasih tahu gitu ya, kalau aku nih belum menikah gitu loh. Tapi mantan kamu di sini berasumsi dan lebih pada yakin ya bahwa pasangannya tuh udah berumah tangga gitu loh. Dan ini masih tanda tanya ya di pikiran pasangan, di pikiran mantan kamu gitu. Masih pengen tahu lebih jauh gitu. Pasanganku tuh bener-bener belum menikah atau dia bohong. Nah gitu loh ya. Ini masih serba ingin meneliti kayak gitu ya. Yang pasti ini konflik lah di hari ini, buat kami pilih nomor 3 ini konflik gitu. Dan kurasa ya besok ya hari Minggu akan ada kejelasan ya, dan hubungan mereka tuh kembali mulai membaik gitu loh ya. Yang tadinya keras banget, keduanya sama-sama keras gitu ya, dan keesokannya ya di hari Minggunya tuh sudah mulai lunak hatinya, pikirannya gitu loh, mau memaafkan dan dimaafkan kayak gitu loh ya. Itu sih kabar mantan kalian di hari ini. Oke. Oh ya, buat kamu yang ingin personal reading ya, langsung WhatsApp admin aku di nomor 0831 0780 5867. Oke teman-teman, oh ya, di sini kamu dealing dengan Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Lagi-lagi Sagittarius kuat sekali energinya. Sekali lagi untuk personal reading ya, langsung WhatsApp admin aku di nomor 0831 0780 5867. Oke teman-teman, nantikan konten aku berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you. Bye-bye.